meningkatkan kualitas sholat, atau dalam bahasa yang lebih sering kita dengar yaitu khusyuknya sholat. Di Indonesia justru malah ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk ya. Tapi saya malah tidak pernah mengikuti ya. Tapi bahwa bahasan ini para ulama banyak yang menuliskan. Salah satu yang akan kita bahas pada pagi hari ini sebagian yang tertulis dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Jadi kitab ini kalau dari sisi sejarahnya itu ringkasannya ringkasan. Kalau kita mungkin sering mendengar kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, diringkas jadi Minhajul Qasidin, diringkas lagi jadi Mukhtasar atau ringkasannya Minhajul Qasidin, diringkas lagi. Itu pun ketika saya bawakan di Masjid Agung Surakarta, kajian rutin setiap pekan, itu sampai habis 3 tahun. Padahal itu ringkasan itu ya. Gimana kalau aslinya begitu ya. Nah, ada satu bab di sana yang juga membahas tentang bagaimana meningkatkan kekhusyukan di dalam sholat. Karena sholat khusyuk itu adalah adab tertinggi, puncak adab sholat, yang dimana kita senantiasa harus berupaya meningkatkan kualitas sholat kita. Kalau sholat tentu kita menjalani sebagai sebuah kewajiban, harus dijalankan. Tapi tidak cukup hanya itu. Setelah itu bagaimana kita menjalankannya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, yang barangkali secara kuantitas sholat kita lebih banyak dari biasanya. Baik, kalau yang wajib ya tetap sama ya. Yang sunnah, ya, sunnah yang mengikuti rawatib kita optimalkan. Sholat malam atau tarawih kita optimalkan. Duha dan lain sebagainya, kuantitasnya banyak. Tapi jangan sampai lupa bagaimana kita juga memikirkan kualitas sholat kita, kekhusyukan di dalam sholat kita. Satu pertanyaan saja di awal, bapak-bapak, ibu-ibu, barusan sholat subuh, sholatnya khusyuk enggak? Khusyuk enggak kira-kira? Atau masih ingat kapan terakhir sholat khusyuk? Masih ingat kapan terakhir sholat khusyuk? Alhamdulillah kalau barusan Ustadz sholat subuh tadi, alhamdulillah. Tentu kita mengharapkan demikian. Tapi kenyataannya kita ini secara umum khusyuknya itu masih berdasarkan kondisi. Berdasarkan kondisi baik lingkungan kita maupun kondisi hati kita. Kondisi lingkungan mestinya misalnya kita ini mudah khusyuk kalau sholat di puncak gunung atau di pinggir pantai atau di depan Ka'bah. Betul ya? Kenapa kita seolah-olah hanya bisa khusyuk atau lebih khusyuk dalam tempat-tempat tersebut? Jadi berdasarkan lingkungan. Jadi kalau di puncak gunung, di pinggir pantai, atau di gedung yang tinggi sekali kita menghadap ke arah luar, kita mau tidak mau khusyuk. Mudah untuk khusyuk. Kenapa? Karena kita dipaksa mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya. Subhanallah, di puncak bukit, di puncak gunung, kita merasa kecil. Karena kita merasa kecil itulah akhirnya untuk khusyuk ternyata lebih mudah. Begitu pula kalau kita di pinggir pantai. Kalau di depan Ka'bah lebih mudah khusyuk atau tidak sekarang? Tidak juga ya.
Awalnya pertama kali jumpa mungkin khusyuk, lama-lama kok banyak gangguan ya kan. Sudah banyak bahkan bukan hanya ketika sholat ya, ketika tawaf ya, bawa HP, update status ya kan. Putaran pertama coy gitu kan. Ini bukannya zikir ya kan. Di multazam ada yang nangis-nangis, ada yang narsis ya kan. Jadi kadang-kadang juga tidak menjanjikan. Tapi tentu akan lebih mudah kita khusyuk itu. Nah, kalau yang khusyuknya model seperti ini saja kan repot karena rumah kita tidak di pinggir pantai, tidak di puncak gunung. Bagaimana kalau kita sholat di tempat-tempat yang tidak seperti itu? Bahkan kalau di Indonesia misalnya di terminal, ya, di pusat perbelanjaan, musolanya kecil. Bagaimana kita menjaga kehusyukan dalam tempat-tempat seperti itu? Dan kita harus bersyukur di Australia ini, alhamdulillah kita bisa memakmurkan masjid yang nyaman. Saudara-saudara kita, kalau di Taiwan itu kan luasnya seluas Jawa Barat itu. Masjidnya ada 6, baru ada 6 di kota-kota besarnya. Tapi yang di luar itu kondisinya lebih memprihatinkan. Ada ketika saya 2011 ke sana, pertanyaan dari mbak-mbak yang bekerja di sana, salah satunya adalah, Ustadz boleh nggak sholat di kamar mandi? Banyak di sana majikan yang tidak membolehkan, ya, melarang untuk sholat di kamar. Dan kalau ketahuan bisa dimarahi habis-habisan, bahkan dikeluarkan. Akhirnya mereka hanya sholat di kamar mandi. Jadi bayangkan bagaimana lebih susah lagi untuk khusyuk dalam kondisi seperti itu. Maka kita bersyukur dengan kondisi kita hari ini. Mestinya harus tentu menjaga kehusyukannya lebih lagi. Tadi khusyuk karena lingkungan, kondisi lingkungan di luar kita. Atau kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita khusyuk itu karena kondisi hati kita memang lagi memang harus khusyuk ya. Misalnya lagi kepepet, nggak ada dana, itu sholatnya karena lebih khusyuk kayaknya. Atau lagi bersedih, ketika ada yang meninggal, ya, kita bersedih, khusyuknya lebih. Ya, sholat jenazah orang yang kita cintai misalnya, tentu kita akan terkondisikan. Tadi ketika kita kepepet banyak masalah. Nah, kalau nggak ada masalah gimana? Kalau dalam hari-hari biasa bagaimana? Itu PR kita. Jangan sampai sholat kita, sayang sekali yang 5 waktu satu hari tidak kita perhatikan sisi khusyuknya, tidak kita upayakan upgrade kualitasnya, sehingga berlaku apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, innar rajul layan sorifu wa ma kutibalahu illa usyru sholatihi wa tusu'uha wa sumunuha wa sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha au nisfuha. Apa itu? Sesungguhnya ada seorang yang keluar dari sholatnya, pulang dari sholatnya, dan tidaklah dicatat pahala baginya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, dan seterusnya. Jadi bisa jadi kita sholat bersama-sama di sini, di Masjid Westall ini, berjamaah, tapi pulangnya bawa nota beda-beda. Ada yang dapat diskon 20%, ada yang dapat diskon 50%, dapat diskon 70%. Ibu-ibu senang diskon sholat, pahala sholat, nggak ada yang mau ya. Jadi kalau kita tidak memikirkan dan mengupayakan bagaimana sholat khusyuk, berarti sama saja
sama saja dengan kita rela terdiskon setiap waktu sholat dikali 5, dikali 30 hari dalam sebulan. Kita sholat 5 waktu, ternyata tanpa kita sadari diskonnya besar-besaran. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi. Ya, sholat, wah sudah dingin-dingin, luar rumah, ya tentu ada pahalanya tersendiri, tapi ketika khusyuknya nggak dapat, ya diskonnya juga besar. Maka ada 3 langkah untuk kita meningkatkan kualitas sholat kita, meningkatkan kualitas kekhusyukan sholat. Yang tentu 3 langkah ini, setiap langkahnya membutuhkan beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita meluruskan visi tentang sholat. Yang kedua, bagaimana kiat inti sholat. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnah yang ternyata mendukung kehusukan sholat kita. Mari kita sedikit kaji, ya kita bahas, yaitu meluruskan sholat atau meluruskan visi kita tentang sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak dipungkiri lagi sholat itu kewajiban atas setiap muslim. Kewajiban. Tapi cara pandang kita tentang sholat, kalau menganggap sebagai kewajiban saja, itu biasanya kita menjadikan sholat sebagai sebuah beban. Tapi kalau kita menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan, itu akan beda rasanya. Antara kewajiban, beban, dan sebagai kebutuhan. Kira-kira begini ilustrasinya. Kalau ada sistem gaji, tanggal 1 misalnya, kalau kita ingat tanggal 1, biasanya ada yang berupa kewajiban. Misalnya, bayar listrik, telepon, ya, air, itu kewajiban. Tapi kalau kita ingat tanggal 1 dari sisi gaji, maka itu kebutuhan. Kira-kira kalau kita ingat dari sisi gaji, ya kebutuhan, kita akan menunggu-nunggu. Kalau kita ingat dari sisi kewajiban, kita merasa berat dan menunda-nunda. Nah, nanti adzan zuhur jam berapa? Jam berapa adzan zuhur di sini? Apalnya adzan maghrib aja yang penting ya. Yang penting maghrib semua apal gitu. 12.30 ya, lebih ya. Kalau kita melihat zuhur sebagai sebuah kewajiban, beban, ketika ada azan atau ketika dekat azan kita merasa, aduh sudah zuhur lagi nih. Ya sudah zuhur lagi. Ini sebenarnya tidak berlaku kalau Ramadan ya. Kalau Ramadan nggak berlaku ya. Alhamdulillah sudah zuhur ya. Alhamdulillah sudah asar gitu ya. Itu kalau Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan biasanya, wah kok sudah zuhur sih? Karena kita melihat sebagai sebuah kewajiban, beban. Kita merasa terganggu. Tapi begitu kita melihat sebagai sebuah kebutuhan, sebaliknya kita akan menunggu-nunggu. Sama seperti ketika kita menunggu azan maghrib nanti itu. Wah kok lama ya nggak adzan-adzan ya? Merindukan kita. Nah bisa nggak kita dalam sholat pun seperti itu, merindukan. Kapan nih azan zuhur, kapan nih adzan asar, menanti-nanti dan merindukan. Itu salah satu kunci awal untuk kita bisa lebih khusyuk daripada kita menjadikan dalam benak kita sebagai beban kewajiban. Nah, cuman masalahnya untuk kita memahami sholat sebagai sebuah kebutuhan, tentu kita perlu memahami bagaimana urgensi dan fungsi sholat dalam kehidupan kita. Ya, saya kira kita sudah sering diingatkan bagaimana Rasulullah SAW itu merasakan kenyamanan luar biasa di dalam sholat. Beliau ketika waktu sholat tiba segera memerintahkan Bilal, kum ya Bilal, fa'arihna
bis-shalah. Bangun, wahai Bilal. Berdiri, wahai Bilal. Azan agar kita bisa bersantai, menemukan atau refreshing dengan sholat. Bayangkan kalau kita melihat sholat adalah salah satu upaya untuk refreshing jiwa kita. Kita membutuhkannya, kita akan menanti-nantinya. Kita membutuhkan sholat juga untuk sebagai pengontrol diri kita. Karena dalam surat Al-Ankabut jelas, dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita merasa ada keburukan dalam diri, ada godaan-godaan syaitan, kita lawan dengan kita harus memperbaiki kualitas sholat kita. Rasulullah SAW saja ketika pertama kali di dunia pertama kali berdakwah Islam itu single factor. Beliau dibekali dengan qiyamul lail. Karena dikatakan inna sanulki alaika qaulan sakila. Akan membawa risalah Quran yang berat, risalah Islam, dakwah Islam dan sendirian. Maka harus diperkuat dengan qiyamul lail. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah ya, berdakwah di Australia ini sudah memulai atau melanjutkan yang dahulu telah dirintis oleh para pendahulu. Dan di Westall ini salah satu rintisannya di Australia, subhanallah. Melanjutkan dan itu butuh kekuatan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah dikuatkan dengan sholat malam. Nah, bisa gak kita ketika mau sholat, ketika azan, kita merindukan sholat karena kita mengetahui di dalamnya ada banyak manfaat dalam diri kita. Itu langkah pertama dulu. Jangan menganggap sholat sebagai sebuah kewajiban yang membebani diri. Untuk khusyuk berat. Biasanya kalau kewajiban itu biasanya sekedar apa? Kadang-kadang kita sekedar ingin menggugurkan saja. Sudah, yang penting terlaksana, selesai. Maka sholat, ketika sholat salam, setelah itu apa? Nah, lantas jalan, ya kan? Jadi segera pengen pulang. Kalau itu menganggap sebagai sebuah kewajiban, yang penting sudah selesai. Tapi kalau kebutuhan kita akan melengkapi dengan banyak hal-hal lainnya. Maka hal yang kedua, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kiat untuk khusyuk. Sebelumnya perlu kita mengetahui mengapa kita harus khusyuk. Karena orang mukmin yang beruntung salah satu cirinya adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, mari kita jaga kehusukan sholat kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau kita mengejar keberuntungan, kebahagiaan, salah satu ciri kita adalah kita bisa menemukan kehusukan dalam sholat kita. Dan sebaliknya, kalau kita tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, fawailul lil musallin. Ternyata ada kecelakaan, ada ancaman bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, jadi kalau kita nggak menyengaja untuk meningkatkan kualitas kita, kita bisa terancam masuk dalam golongan yang kedua ini. Kalau tadi yang beruntung, yang ini yang buntung. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ibnu Katsir mengatakan lalai dalam sholat itu ukurannya beberapa. Ada yang disebut lalai secara waktu. Kalau surat Al-Ma'un ya, itu terkait itu. Lalai secara waktu adalah menunda-nunda, mengakhirkannya, sebagaimana orang-orang munafik Madinah ketika datang waktu asar, mereka nyantai-nyantai dulu. Jalan-jalan sore dulu. Nongkrong-nongkrong dulu.
Baru ketika matahari mau terbenam, mereka segera sholat asar, itu pun dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cepat sekali. Dan ini menjadi ciri khas orang munafik. Menunda-nunda. Ada juga lalai, kata Ibnu Katsir, dari sisi berjamaahnya. Senantiasa menggampangkan. Tentu kalau konteksnya di Australia ini jadi PR kita ya, karena tidak semua tempat ya, tidak semua waktu kita bisa berkumpul bersama-sama. Ada juga lalai dari sisi kehusukannya. Nah ini yang tadi kita perhatikan. Padahal kalau kita husuk dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man shalla rak'atain la yuhaddis fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sholat 2 rakaat saja dan di dalamnya tidak bicara kepada dirinya sendiri, mau ngapain nih, ya kan? Wah, habis ini kemana nih? Ntar menu bukanya apa nih? Ya. Kalau kita tidak bicara pada diri sendiri seperti itu, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, kadang-kadang kalau kita sholat, kita sering mikirin apa sih? Sering nggak berpikir macam-macam? Sering ya. Pernah nggak kita lupa naruh sesuatu ketika sholat kita ingat? Pernah ya? Jadi dapat inspirasi dari sholat, Pak ya? Iya, setelah sholat lupa lagi, oh di mana tadi itu ya? Jadi kita menjadikan sholat menjadi inspirasi, jangan-jangan ya. Berpikir ngelamun, atau jangan-jangan ketika selesai salam kita kaget, kok sudah salam gitu kan? Kok sudah salam tadi? Ini kalau biasanya disindir, inilah salah satu fungsi sholat berjamaah ya kan? Ngalamun nggak ngalamun tetap selesai ya kan? Karena kita ikut imamnya, meskipun di dalamnya ngalamun terus, yang terakhir assalamualaikum, assalamualaikum. Coba kalau sholat sendirian ngalamun, waduh bingung kita, rakaat 3, rakaat 4 ini kan gitu. Karena ada imamnya, jadi walaupun ngalamun sampai ke terminal tetap ya kan. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata memang kita ketika sholat itu, sekali lagi setan tidak membiarkan kita bisa sholat dengan tenang. Rasulullah SAW mengingatkan ketika itu Utsman bin Abi As curhat kepada Rasulullah. Beliau ketika itu merasa dalam sholatnya terganggu, bacaan sholatnya terganggu. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu adalah syaitan yang bernama Khinzib. Jadi memang ada syaitan yang bertugas untuk merusak kehusukan kita. Karena itulah kita harus senantiasa siap, berupaya, dan menjalani apa yang diberikan tipsnya oleh para ulama untuk sholat lebih khusyuk. Yaitu diantaranya yang pertama dari bagian kedua ya. Ini pertama dari langkah kedua, istihdarul qalbi, menghadirkan hati, konsentrasi, fokus penuh. Inilah hikmahnya ada takbiratul ihram. Jadi benar-benar itu proses kita masuk dalam sholat kita jaga. Kita lupakan hal-hal yang lainnya ketika kita mau sholat. Istihdarul qalbi. Kalau dalam bahasa hadis, al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau masih tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalau kita mau ujian, itu kita pasti tidak mau memikirkan yang aneh-aneh, yang lain-lain kecuali hanya ujian. Biasanya begitu. Kalau ada yang mau akad nikah, apalagi mertuanya minta bahasa Arab, itu kita biasanya fokus, nggak mikir macam-macam kecuali ngapalin lafaz akad nikahnya itu. Nah, bisa nggak ketika kita sholat mau takbiratul ihram, itu juga kita singkirkan pikiran-pikiran yang lain. Bismillah, akan menghadap Allah, akan sholat,
Maka takbiratul ihram itu proses untuk menghadirkan hati, menyingkirkan sebagai pembatas dari pikiran-pikiran kita yang bermacam-macam itu. Makanya benar kadang-kadang ada sholat takbiratul ihram itu panjang banget ya, Allahu Akbar. Bisa jadi itu karena proses loadingnya memang cukup panjang untuk masuk ya ke dalam sholat itu. Tapi jangan juga ada setan yang senantiasa mengganggu ya. Jadi karena waduh belum komplit loadingnya ngulang lagi ya kan. Ngulang lagi. Imamnya sudah mulai amin ya, sudah mulai walad dolin, dia masih takbiratul ihram berkali-kali karena gagal tadi itu. Itu gangguan godaan setan juga ya, bukan berarti kemudian istihdharul qalbi harus benar-benar full dan kita kemudian digoda setan untuk was-was, itu tidak tepat. Ya, takbiratul ihram istihdharul qalbi. Kemudian yang kedua adalah tafahum li maknal kalam. Kita mengerti makna lafaz-lafaz doa atau surat yang kita ucapkan di dalam sholat. Jadi ini akan membantu. Setiap kita memahami apa yang kita ucapkan, kita lafalkan, tentu kita akan semakin menghayati doa-doa. Dan kadang-kadang yang apal ini malah anak-anak kita ya, yang apal dan mengingat terus. Kalau kita sambil lalu kita sudah hafal tetapi memaknainya menjadi terlupa. Begitu pula dalam membaca surat ya, kita menghafal, membaca, disesuaikan dengan munasabahnya, kita memahaminya tentu akan jauh lebih bermakna. Bisa kita tadabburi, bisa lebih khusyuk di dalam sela-sela sholat kita. Maka kita harus berupaya meningkatkan kualitas sholat kita, bacaan kita, dan pemahaman tentang lafaz-lafaznya. Kemudian yang berikutnya, at-ta'zim lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kita merasa kerdil dan insya Allah akan semakin khusyuk sholat kita. Ini sama persis ketika kita sholat di alam terbuka tadi. Kita dipaksa menjadi kerdil. Dipaksa menjadi kerdil. Karena kita harus mengakui ciptaan Allah yang luar biasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kunci untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tentu adalah ma'rifatullah. Semakin kita mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, semakin kita akan mudah mengagungkan di dalam sholat. Kalau kita ketemu orang dalam bis, orang yang nginjek kaki kita dan kita nggak kenal, biasanya kan kita pastikan dulu Pak ya, Bapak tentara nggak gitu kan, aparat nggak gitu kan. Baru kalau aman baru kita mau protes, Pak nginjek kaki tuh gitu kan. Kita kalau bersama orang juga akan mengagungkan kalau kita semakin kenal bagaimana kualitas orang tersebut. Kalau nggak kenal kita akan cuek-cuek saja. Semakin kita tahu seorang itu mulia, ya, maka kemudian kita menghormatinya. Nah, bagaimana mungkin kalau kita tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, kita bisa mengagungkan dalam sholat? Maka tentu ini bersesuaian. Kehusukan kita sebanding lurus dengan cara kita mengakui keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengenalnya. Dalam hal ini tentu kita bisa mengenal melalui sifat-sifatnya. Lebih ikhlas kita dalam beribadah. Maka ada rahasia kenapa dalam surat Al-Ikhlas ya. Bapak Ibu sekalian, surat-surat dalam Al-Quran itu selalu dinamakan, disebut dengan salah satu lafaz yang ada di dalam surat itu. Al-Baqarah ada Al-Baqarahnya. An-Nas ada An-Nasnya. Apalagi Ali Imran ada lafaz Ali Imrannya. Al-Ikhlas ada nggak lafaz Al-Ikhlasnya? Ada nggak? Nggak ada ya. Sebenarnya ada lagi Al-Fatihah juga nggak ada Al-Fatihahnya ya. Al-Ikhlas nggak ada Al-Ikhlasnya. Tapi kenapa namanya Al-Ikhlas ya?
Al-Kafirun ada Al-Kafirunnya. Al-Ikhlas tidak ada Al-Ikhlasnya. Iya kan, itu namanya benar-benar ikhlas Ustaz, ya kan? Nggak kelihatan tapi. Kenapa? Karena ketika kita memahami surat Al-Ikhlas, ternyata di situ ada ma'rifatullah. Kita mengenal sifat-sifat Allah sehingga insya Allah semakin kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada orang sombong yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Susah. Yang ada kalau kita merasa kecil di hadapan Allah, itu akan lebih mudah khusyuk. Ketika kita merasa banyak dosa dan kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita, akan lebih mudah untuk membantu kita lebih khusyuk. Kemudian yang berikutnya adalah perasaan ar-raja wal khauf. Dalam sholat tidak boleh kita merasa ini pasti sudah diterima, tenang, aman. Tapi kita merasa berhati-hati, harap-harap cemas. Sehingga ini mendorong kita untuk lebih menjaga kekhusyukan. Seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, itu pernah di akhir hidupnya beliau sholat 2 rakaat, lalu setelah itu bilang kepada sahabat, seandainya 2 rakaat ini diterima oleh Allah, sudah cukup bagi saya. Wah, para sahabat kaget. Karena sosok tadi itu mempunyai banyak ilmu, jihadnya, ilmunya, semuanya banyak. Tapi kenapa tiba-tiba beliau mengatakan cukup 2 sholat tadi diterima, sudah cukup bagi saya. Kenapa wahai Ibnu Umar ketika ditanya seperti itu? Lalu beliau menjawab, mengingatkan tentang sebuah ayat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah yang hanya mengabulkan, menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Artinya sekelas Ibnu Umar, sahabat yang mulia, masih harap-harap cemas dengan sholatnya. Kadang-kadang kita santai saja. Masih ingat dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan setelah selesai Ramadan, para sahabat itu 6 bulan setelah selesai Ramadan masih berdoa supaya diterima amal-amal mereka ketika Ramadan. Kita kan demikian juga ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Tapi cuma 2 hari 3 hari ya. Kita harus harap-harap cemas. Dalam sholat, di tengah sholat juga harap-harap cemas. Insya Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita berhati-hati dan menjaga kualitas sholat kita. Kemudian yang kelima, dari langkah kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjaga sholat kita? Kata Rasulullah SAW, udkurul maut fi sholatika, fa innar rajula idza dzakaral mauta fi sholatihi latahari an yuksina sholatahu. Rasulullah SAW berpesan untuk kita mengingat maut, mengingat mati di dalam sholat kita. Beliau menjamin seorang yang mengingat mati dalam sholat pasti akan bagus di dalam sholatnya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, sholatlah sebagaimana engkau mau berpisah, mau mati. Dari mengingat mati dalam sholat, mengingat akhirat, insya Allah itu juga bagian dari yang bisa membantu kekhusyukan kita. Sebaliknya, kalau kita mengingat dunia dalam sholat, ya sudah, ya sholat kita jadi berkurang kualitasnya. Coba kita sholat saja yang sebenarnya waktunya cuma sedikit, 5 kali, tapi kalau di dalamnya kita mengingat macam-macam, berat. Kalau kemarin peristiwa Isra Mi'raj kita ingat sholat mestinya berapa waktu? 50 waktu. Kemudian mendapatkan pengurangan-pengurangan karena Nabi Musa sudah memprediksi, inna ummataka la tuti'u dalik. Wahai Muhammad, umatmu gak akan mampu segitu. Bayangkan kalau kita sholat 50 waktu. Berat. 5 waktu saja masih banyak yang bolong. 5 waktu saja ini sudah didesain dengan waktu yang sesuai fitrah manusia.
Coba bayangkan kalau 5 waktu itu dibagi rata. 24 jam dibagi 5 berarti berapa? Sekitar 5 jam. Coba kalau tiap 5 jam kita sholat. Gimana kira-kira kehidupan? Aktivitas berat ya. 5 jam sholat, 5 jam sholat. Tidak. Sholat ternyata rahmah, waktunya saja dibagi sesuai biasanya kehidupan manusia. Maka kita mengingat mati, bukan mengingat dunia di dalam sholat kita. Itu langkah-langkah sholat khusyuk. Dan yang terakhir, Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian, ternyata ada yang namanya sunnah-sunnah yang bisa mendukung kehusyukan kita. Ini maksudnya apa? Bahwa ketika kita diminta sholat khusyuk, itu tidak dibiarkan, udah terserah yang penting khusyuk, tidak. Tetapi diarahkan. Ada semacam rekayasa, ada sunnah-sunnah yang kalau kita menjalankan, insya Allah akan lebih mudah khusyuk. Nah, apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, kita diminta untuk bersiwak atau membersihkan gigi sebelum sholat. Beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis shalah inda kullis. La'amartuhum bis-siwak inda kullis shalah. Seandainya aku tidak takut akan memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Kira-kira kalau kita membersihkan atau gosok gigi, siwak sebelum sholat, pengaruh nggak buat kehusukan? Pengaruh. Ya. Karena kalau dibalik, bagaimana kalau kita nggak siwak, nggak gosok gigi dan sholat? Berat. Ya, kita sendiri tidak pede dengan diri kita. Apalagi kalau amin ya, berjamaah belum gosok gigi semua. Ya. Kita kalau belum siwak saja mau tilawah aja berat. Maka itu benar-benar memudahkan untuk kita lebih khusyuk dalam nanti membaca bacaan sholat dengan kita siwak. Sunnahnya dapat, selangkah lebih khusyuk juga dapat. Kemudian juga hampir sama dengan siwak, Rasulullah SAW itu melarang seorang yang habis makan makanan bau untuk masuk ke masjid sebelum memastikan baunya sudah ternetralisir. Beliau bersabda dalam riwayat Muslim, man akala suman au basolan fa ya'tazilna. Ya, fala yuqarribanna musallana. Siapa yang makan bawang putih atau merah, jangan dekat-dekat masjid kami. Sebenarnya ini turunannya banyak, ya, iya kan? Karena di negara kita yang bau bukan hanya bawang saja, ada, ada macam-macamnya begitu kan? Karena kalau kita lihat, jadi ada di ilahnya, ya, jadi ada di sebabnya, yaitu sesuatu yang membuat bau akan mengganggu orang sholat, maka kemudian tidak boleh dekat-dekat. Nah, yang bau itu kan banyak kalau makanan yang bisa berbuat bau. Kalau durian bagaimana? Nah, durian itu ada ikhtilaf, ya kan? Ada yang bilang, oh baunya nggak ada masalah. Ada yang bilang, wah baunya masalah. Nah, itu berbeda-beda. Tapi bahwa ternyata sunnah kita itu mengatur hal yang teknis. Demi apa? Untuk orang sholat dalam kondisi benar-benar prima dan kondisi yang baik. Jangan sampai ada bau-bauan yang beragam tadi itu. Ya, kalau di luar makan tentu orang dengan seleranya masing-masing. Tapi ketika di masjid yang diutamakan adalah menjaga kehusukan, jangan saling mengganggu dengan bau-bauan tadi. Kadang-kadang yang mengganggu bukan hanya bau, tetapi pemandangan. Artinya apa? Dalam masuk masjid, kita bisa
ada sunnah yang luar biasa, yaitu menjaga tampilan kita sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu, tentu dalam konteks yang baik, ketika memasuki masjid. Kalau kita pakai di masjid, ya tentu kalau hanya sekedar syarat sah sholat yang menutup aurat sudah cukup. Tapi kan ada juga jenis pakaian-pakaian yang bisa mengganggu kehusukan. Ada misalnya kaos yang di belakangnya bertuliskan macam-macam, ya kan? Coblos misalnya begitu, ya kan? Atau yang kata-katanya atau foto-foto gambar, ya kan? Calon-calon banyak sekali. Jadi model seperti itu menutup aurat, tapi mengganggu yang di belakang. Mengganggu yang di belakang itu. Dan itu banyak sekali kalau kita tidak berhati-hati. Jadi memakai pakaian yang baik, apalagi kalau konteksnya hari Jumat, kemudian hari raya, Rasulullah SAW menjelaskan secara jelas, beliau memakai ahsanus siyab, memakai pakaian yang terbaik. Kemudian juga sunnah pendukung kehusukan adalah tidak boleh kita tergesa-gesa berlari-lari dalam menghadiri sholat meskipun sudah terlambat. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, idza nudiya bis-shalah fa'tuha wa antum tamshun wa alaikum bis-sakinah. Jadi walaupun kita sudah terlambat, sudah qomat, kalau sini nggak dengar tapi tahu waktunya sudah terlambat, tidak berarti kita lalu berlari-lari. Karena apa? Kalau berlari-lari cepat-cepat pasti kita tidak bisa memulai sholat dengan khusyuk. Paling tidak kita akan mengatur nafas kita, ya, agar tidak tersengal-sengal, dan itu tentu sangat berat. Jadi tidak boleh kita dengan alasan cepat-cepat tadi tergesa-gesa lalu kemudian kita kehilangan kehusukan. Subhanallah, ini kan aturan sunnah yang memudahkan untuk lebih khusyuk. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini biasanya kalau sholat subuh, la sholat bi khadratit ta'am wala huwa yudafi'ul ahbasan. Tidak boleh sholat dengan menahan hajat. Tidak boleh, tidak sempurna sholat kita ketika tadi dalam kondisi menahan hajat. Dan pasti tidak khusyuk. Tidak akan khusyuk. Subhanallah, ada seorang sahabat yang mengatakan dalam fikih sunnah disebutkan sebagai bagian dari kefakihan seseorang, yaitu dia mendahulukan membuang hajat daripada sholat terlebih dahulu. Jadi misalnya sudah qomat, kemudian perutnya ternyata sakit, ya, maka sholat dulu atau ke toilet dulu. Nah, ke toilet dulu. Karena kalau kita paksakan kita sholat berjamaah misalnya, tentu kita tidak akan pernah khusyuk dalam kondisi menahan hajat, merem melek, ya, goyang kanan, goyang kiri. Bahkan paling parah kita suudon kepada imamnya. Imam lama banget ini kan. Padahal kita yang bermasalah, ya kan, nyalain imam. Itu kalau kita sukses menahan. Gimana kalau kita nggak sukses menahan? Nanti ada ringtone isinya macam-macam, ya kan. Kok ada ringtone aneh bunyinya. Ternyata ada yang gagal menahan hajat. Yang lainnya jadi kehusukannya jadi tergadaikan. Jadi benar-benar dari hal yang sederhana itu kita diatur di dalam sunnah untuk mewujudkannya. Yang terakhir, sama saja menahan hajat, ya, juga tidak boleh. Begitu pula tidak tepat kalau kita sholat sementara makanan sudah siap terhidangkan. Artinya bukan berarti tidak boleh, tetapi ini penting untuk menjaga kehusukan. Lebih baik makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Makan ingat sholat, ya. Habis sholat ingat makan lagi, ya kan? Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza wudi'a asya ahadukum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya wa la tu'ajjil hatta
tafrugha minhu. Jadi kalau sudah dihidangkan memang makan malam dan tiba waktu sholat, maka mulailah dengan makan dulu dan jangan tergesa-gesa. Apalagi kalau waktu isya tentu waktunya lebih panjang. Ini sebenarnya hikmahnya adalah syariat ingin kita sholat dalam kondisi yang benar-benar siap khusyuk. Jangan sampai makanan terhidang, perut lapar, lalu kita sholat hanya sekedar sholat saja. Artinya benar-benar hal-hal teknis itu diurusi dalam syariat kita, di dalam sunnah-sunnah untuk menjaga kehusukan sholat. Nah sekarang PR bagi kita semua, mari kita semua berupaya agar setiap sholat, baik itu sunnah apalagi yang wajib, kita benar-benar bisa menjaga kualitasnya, jangan sampai terdiskon, jangan sampai terkurangi pahala kita, apalagi secara khusus dalam bulan Ramadan yang dilipat gandakan kebaikan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan upaya kita untuk sholat lebih khusyuk, dan insya Allah Allah akan memudahkannya ketika niatan kita benar-benar kuat untuk itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. In uridu ilal islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billahil azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairi kitabin unzila wa akramna bi khairin nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dini syuri'a. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Shadaqallahul adzim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna 'alal mahabbatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ila halik wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita di pagi hari ini, yang mengumpulkan kembali antara ruh dan jasad kita yang beberapa saat yang lalu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkehendak untuk mengembalikannya lagi kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pagi hari ini merupakan pagi yang penuh berkah, awal yang penuh kebaikan buat kita semua mengawali Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya yang telah kita lalui. Hadirin wahdatumullah, ini ada kesalahan jadwal kayaknya. Saya pikir saya hanya tinggal mendengar saja, tidak ada apa. Makanya alatnya kecil ini. Biasanya gede, sekarang jadi kecil, jadi mini.
singkat saja. Yang kecil lebih canggih. Jadi tadinya saya hanya ingin menikmati menjadi pendengar saja dari Ustadz Hatta. Tapi daripada kita bengong ya, insya Allah kita coba berbagi. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 ada sebuah potongan ayat yang menunjukkan ciri orang beriman. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu. Gimana awal ayatnya, maaf? Itu yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal, qul anfalillah. Terus yang keduanya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi zadathum imana. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan fungsi Ramadan, bahwa Ramadan itu salah satu fungsinya adalah hikmatut tasyri dari Ramadan itu, hikmah dibalik penetapan Ramadan adalah bagaimana hati kita itu harus senantiasa terkait dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fungsinya. Kenapa? Karena Ramadan melatih kita untuk senantiasa muraqabah, untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang terbukti, itu terbukti. Orang yang sedang saum, orang yang sedang berada di bulan Ramadan, itu hatinya itu senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang siangnya biasa ngerok di bulan Ramadan, dia tidak ngerok. Ya malamnya sih ngerok lagi gitu. Ngerokok maksudnya, Bu. Orang yang biasanya mengomentari status orang, misalkan ngobrolin kekurangan orang, itu biasanya di bulan Ramadan dia lebih tertahan. Kenapa? Karena ada fungsi muraqabah di situ. Ada fungsi di mana Allah memperhatikan kita. Bahkan sering diulang, orang yang sedang wudu saja, ketika dia menghirup air, ketika dia berkumur, itu khawatirnya luar biasa kalau air itu akan masuk ke dalam tenggorokannya sampai dia itu muntahkan berkali-kali, dia ludahkan berkali-kali. Kenapa khawatir? Gitu. Ini adalah perasaan muraqabah. Gitu. Dan muraqabah ini salah satu amalan hati. Gitu. Muraqabah itu salah satu amalan hati, bukan amalan dohir, gitu. Bukan amalan badan. Nah seharusnya orang yang berhasil menjalankan ibadah Ramadannya, menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya, itu harus menghasilkan salamatus sadr, harus menghasilkan keselamatan hatinya harus selamat. Kalau kita lihat definisi takwa dari Ali bin Abi Thalib, salah satu definisi takwa yang dijabarkan oleh beliau adalah al-mukhafatu bil jalil. Nah, fungsi saum sebagaimana kita ketahui adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat urutan ayat tentang yang berbicara tentang saum, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian ditutup dengan uhilla lakum lailatas siyam. Itu ayat terakhirnya itu pertama la'allakum tattaqun, yang terakhir adalah la'allahum yattaqun. Itu yang berbicara tentang saum. Jelas memang kalau saum itu menginginkan pelakunya supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-mukhafah bil jalil. Al-mukhafah bil jalil, tertanamnya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini bisa dihasilkan kalau kita memahami fungsi saum ini secara benar, gitu. Kalau kita memahami, mempelajari, mendalami bagaimana fungsi saum secara benar, insya Allah yang namanya al-mukhafah bil jalil itu akan senantiasa terbawa, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kita ingat ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, di dalam rangkaian kata-katanya beliau mengatakan, dan yang diawali dengan
protesnya Umar bin Khattab akan kematian Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang mengatakan Muhammad itu telah wafat, maka aku akan tebas batang lehernya. Ini kata Umar bin Khattab. Jadi barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat, aku tebas batang lehernya. Saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Tapi di balik kelembutan Abu Bakar As-Siddiq bangkit kemudian menasihati Umar, kalau engkau menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu qad mat, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal, gitu. Makalah sembahlah Allah, karena Allah itu hayyun la yamut, Allah itu senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Allah itu disembah kapanpun ada, Allah itu. Sementara kalau kita menyembah Muhammad, kata Abu Bakar As-Siddiq, maka sesungguhnya Muhammad itu telah wafat. Begitu pula dalam rangkaian kata-katanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau engkau itu beribadah hanya bulan Ramadan saja, sesungguhnya Ramadan itu akan pergi, atau kita yang akan meninggalkan Ramadan. Kalau kita solehnya itu hanya ada di bulan Ramadan saja, sungguh Ramadan itu akan pergi. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah bulan Ramadan? Gitu. Karena sesungguhnya Ramadan itu akan pergi. Ramadan itu belum tentu kembali lagi kepada kita. Atau belum tentu kondisi kita di bulan Ramadan yang akan datang itu sama, bisa lebih baik dengan Ramadan yang saat ini kita hadapi. Belum tentu. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang pagi harinya mukmin, sorenya dia kafir. Dan begitu seterusnya. Tidak ada jaminan kita itu akan istiqomah dalam hidayah Allah. Tidak ada jaminan kalau kita itu akan senantiasa dijaga oleh Allah, gitu. Belum tentu. Makanya manfaatkanlah Ramadan yang sedang kita jalani saat ini. Kemudian bawa aktivitas-aktivitas Ramadan itu di bulan-bulan selanjutnya. Karena sesungguhnya keinginan Allah mewajibkan Ramadan, la'allakum tattaqun. Dan kata la'ala itu adalah sebuah proses yang tidak langsung jadi, gitu. La'ala itu proses yang tidak langsung jadi. Tidak ada orang yang saum misalkan sebulan udah itu tiba-tiba jadi orang yang bertakwa, tidak. Ini sebuah proses, adalah sebuah harapan. Kenapa? Biar amalan-amalan di bulan Ramadan itu tetap terbawa. Gitu. Orang yang ada di bulan Ramadan itu biasanya rajin baca Al-Quran, gitu kan? Dan ternyata bisa, gitu. Bisa mereka itu baca Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan sampai bisa mengkhatamkan berkali-kali. Tapi kenapa di luar Ramadan itu susahnya minta ampun? Padahal waktunya sama. Padahal Ramadan waktunya mungkin lebih singkat. Gitu. Ramadan malamnya lebih singkat. Tapi kenapa kita mampu untuk menghabiskan waktu kita membaca Al-Quran? Kenapa di bulan yang lain yang relatif lebih santai kita sulit untuk menghabiskan Al-Quran tersebut? Nah, ini kan kata Abu Bakar, jangan engkau itu menjadi Ramadaniyun. Jangan engkau itu menjadi hamba-hamba Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan itu akan pergi. Memang kita harus mengisinya, tapi jangan sampai kita itu seperti yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana ayatnya? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan kau itu seperti perempuan-perempuan yang memintal benang. Kita itu diibaratkan seolah-olah kita itu sedang merajut ini. Kita itu sedang merajut, sedang merapihkan amalan-amalan kita, tapi begitu keluar Ramadan, naqadat ghazlaha. Kemudian kita cerai-beraikan lagi apa yang telah kita pintal, apa yang telah kita susun rapi itu. Begitu Syawal pertama, udah langsung buyar itu. Langsung buyar itu amalan-amalan kita. Naqadat ghazlaha. Itu sindiran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau itu seperti perempuan-perempuan yang telah memintal benang secara rapi, dipintal dengan bagus. Begitu keluar bulan Ramadan, lupa semuanya. Hura-hura lagi, makan berlebihan lagi, israf lagi, tabzir lagi, banyak mubazirnya, makan-makan banyak dibuang dan seterusnya. Gimana fungsi Ramadannya? Gitu. Makanya sekali lagi bahwa jangan sekali lagi bahwa kita itu menjadi hamba yang Ramadaniyun. Usahakan kita itu menjadi hamba Rabbaniyun, kata Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kembali ke fungsi ketakwaan tadi. Bahwa salah satu fungsi Ramadan adalah salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah al-mukhafah bil jalil, yakni
senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya tidak hanya di bulan Ramadan sekali lagi, tapi harus dibawa di luar bulan Ramadan. Dan mukhafah bil jalil itu adalah merupakan amalan hati. Semuanya ada di dalam hati. Kenapa? Karena kesehatan sebenarnya, kebaikan sebenarnya, keselamatan sebenarnya adalah keselamatan hati seseorang. Dan rusaknya seseorang dikarenakan karena rusaknya hatinya. Al-Quran menyebutkan banyak ayat yang menggambarkan amalan-amalan hati seseorang. Jadi di Al-Quran Allah menggambarkan beberapa poin tentang amalan-amalan hati. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan di Quran surat Al-Anfal, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Amalan hati yang pertama adalah al-wajlu, wajilat. Artinya bergetar. Wajilat itu bergetar. Itu amalan hati yang pertama. Di dalam Al-Furuq Al-Lugawiyah, di dalam kitab yang membedakan bahasa-bahasa Arab yang diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia, kan wajilat itu kadang diartikan takut juga dalam bahasa Indonesia. Sama seperti kata khauf, sama seperti kata khosyah. Tapi di dalam Al-Furuq Al-Lugawiyah itu banyak dijelaskan perbedaan kata, maksudnya apa, kenapa Allah menggunakan kata ini, kenapa Allah menggunakan kata itu, misalkan. Kenapa Allah memilih kata ini, itu banyak sekali. Dan ini salah satu mukjizat dari Al-Quran dari sisi bahasanya. Nah, kata wajilat, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Apa yang dimaksud dengan bergetar? Apa yang dimaksud dengan takut di sini? Idza dzukirat izamatillah, apabila disebut keagungan Allah, kemudian disebut kekuasaan Allah, hatinya itu tidak merasa tenang, hatinya itu gundah dalam artian positif. Kenapa? Karena dia merasa kurang dengan ketaatannya dan dia berprasangka terhadap dirinya sendiri kalau amalan-amalannya itu masih sedikit gitu. Ini wajilat. Jadi yang namanya wajilat itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka akan terbersit di dalam hatinya bahwa dirinya itu sedikit sekali melakukan ketaatan, bahwa dirinya itu belum penuh melakukan ketaatan. Kemudian betapa sederhananya amalan-amalannya, ini wajilat. Ya, ini harus sampai ke situ gitu. Ketika disebut nama Allah. Nah, getaran hati itu muncul. Kenapa? Karena yang tersimpan di dalam hatinya itu karena hanya Allah. Kalau saya ilustrasikan begini. Kalau ibu dulu punya cengceman yang namanya Brad Pitt misalkan. Cengceman ibu itu namanya Brad Pitt. Ketika disebut nama Brad Pitt, bergetar tidak kira-kira? Yakin saya bergetar. Mbak Minuk, ketika disebut nama Ekroman, itu bergetar hatinya. Walaupun nggak tahu Ekroman mana, gitu kan, yang disebut. Tapi begitu disebut namanya, itu bergetar, gitu. Deg-degan, gitu. Itu pasti deg-degan, deg-degan. Sama ya. Begitu juga Pak Ekroman. Begitu nama Mbak Minuk disebut itu deg-degan itu, ser, nggak tahu yang Minuk yang mana gitu kan. Seperti itu. Kenapa? Karena yang tersimpan di dalam hatinya hanya nama seseorang tersebut. Kalau misalkan ada saingan di dalam hatinya, kalau ada saingan maka getaran itu akan berkurang. Contoh begini. Om Aris misalkan. Kena target juga. Dulu pas sebelum menikah yang ada di dalam hatinya hanyalah Mbak Desi. Contoh ini. Ya kan? Oh enggak ya. Dulu itu Anda hanya Mbak Desi gitu kan. Begitu disebut nama Desi, itu bergetar hatinya. Padahal yang disebut mungkin Desi Ratnasari, Desi mana lah. Itu bergetar hatinya. Kenapa? Karena terpaut hatinya dengan yang namanya Desi. Bergetar hatinya. Merasa kalau dirinya itu belum melakukan yang terbaik untuk dirinya,
merasa dirinya itu belum berkorban sepenuhnya untuk memenuhi harapan-harapannya, merasa kalau dirinya itu tidak seperti laki-laki yang diidamkan, ya kan? Itu wajilat itu. Tapi begitu misalkan setelah menikah ternyata Om Aris punya kecengan yang lain. Ini contoh. Punya dalam tanda petik bukan dalam tanda petik. Kenyataannya memang dia punya kenyataan. Maaf Om Aris. Dia punya sesuatu yang lain. Maka begitu disebut nama Desi, itu getaran itu berkurang. Semakin banyak selingkuhannya, itu semakin tidak ada getaran itu. Begitu pula dengan hati kita. Ketika hati kita itu hanya Allah di dalam hati kita, maka ketika disebut nama Allah bergetar itu hati kita. Kita akan merasa kurang. Kita itu kurang beramal. Kita itu loh kok ketaatan kita begitu sedikit. Wa'fu anna waghfir lana, kan doa itu kan untuk itu. Kalau ketaatan kita sedikit, maka kalau kita merasa kurang kan kita harus sering-sering baca doa di akhir surat Al-Baqarah itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu yang harus sering kita baca. Nah ini mungkin terlalu banyak selingkuhan kita di dalam hati kita, sehingga ketika disebut nama Allah, maka hati kita itu biasa saja gitu. Biasa saja gitu. Azan dikumandangkan, cuma azan biasa saja gitu kan. Iqomah, kemudian bacaan Al-Quran dibacakan, biasa saja. Sekali lagi, karena mungkin terlalu banyak selingkuhannya. Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah salah satu penyebab orang itu tidak ada getaran di dalam hatinya. Kenapa? Karena ada selingkuhan, ada andad. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Coba. Di antara manusia itu ada yang menjadikan sekutu, andad. Dulu kita pernah membahas apa itu andad. Banyak sekali turunan dari si andad ini, gitu kan. Yang namanya andad itu bisa harta, bisa pekerjaan, bisa anak-anak, bisa istri, bisa apa? Pokoknya segala sesuatu yang membuyarkan konsentrasi kita akan penghambaan kepada Allah, itu bisa termasuk andad, gitu. Nah, mungkin terlalu banyak di dalam hati kita andad itu gitu. Sehingga begitu disebut nama Allah itu wajilat qulubuhumnya itu tidak nampak di dalam hati kita. Padahal sekali lagi al-wajlu ini merupakan salah satu sifat orang-orang yang soleh. Coba kita refresh kembali ingatan kita tentang bagaimana Ahnaf bin Qais yang dia itu senantiasa bergetar dirinya ketika mau sholat. Padahal mau sholat bergetar itu, ketakutan itu. Merasa lemah dirinya, merasa kurang dengan amalan-amalannya. Dia itu senantiasa membawa misbah, membawa cempor, kemudian dia disimpan jari-jarinya itu di atas lampu itu, kemudian dia tahan beberapa saat, kemudian dia terperanjat. Kenapa? Karena panasnya. Kemudian dia berucap kepada dirinya sendiri, waihaka ya Ahnaf, ma hamalaka, celaka engkau wahai Ahnaf, apa yang engkau kerjakan pada waktu ini, di saat itu engkau mengerjakan ini, engkau ngomongin si Anu misalkan. Bagaimana engkau bisa mempertanggungjawabkannya, sementara dengan api yang kecil ini saja engkau tidak sanggup menahannya. Bagaimana engkau menahannya dengan api neraka nanti? Ini wajilat. Betapa orang soleh itu merasa sedikit amalan-amalannya, merasa sedikit ketaatan yang dilakukan oleh dirinya, betapa sedikit penghambaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah pernah mengatakan, ma takallamtu bi kalimatin wala fa'altu fa'lan illa a'dadtu lahu jawaban baina yadayillahi wazza wajal.
Kata Ibnu Daqiqil Id, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan, ma takallamtu bi kalimatin au fa'altu fa'lan, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan ataupun aku melakukan satu perbuatan illa a'dadtu, kecuali aku mempersiapkan jawabannya di hadapan aku dan di antara aku dan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Coba orang-orang soleh itu. Dia tidak melakukan satu perbuatan, dia tidak mengucapkan satu perkataan kecuali dia mempersiapkan nanti jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap perkataan, setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau kita sering membaca Al-Qur'an, terjemahannya, itu banyak ditemukan nasihat-nasihat yang seharusnya itu sindiran buat kita. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau itu ikut-ikutan mengikuti yang engkau tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata, fuad, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kisah orang-orang soleh banyak mengajarkan kita bagaimana Abu Hurairah menangisi dirinya sendiri. Abu Hurairah, seorang perawi hadis yang luar biasa banyaknya. Abu Hurairah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah yang dicintai Rasulullah SAW. Abu Hurairah yang setiap harinya mendengarkan majelis Rasulullah SAW. Dan betapa banyak hadis yang disampaikan Abu Hurairah dan sampai kepada kita dan pahalanya senantiasa mengalir kepada beliau. Abu Hurairah. Tapi bagaimana dia ketika di dalam sakitnya dia menangis. Para sahabat, apakah engkau merintih karena kesakitan? Bukan. Aku bukan merintih karena kesakitan, kata Abu Hurairah. Tapi aku merintih karena bu'da safari, karena jauhnya perjalananku dan sedikitnya bekalku. Coba. Ini wajilat. Gitu. Ketika disebut nama Allah, harus muncul itu. Ketika disebut nama Allah, perasaan seperti itu, kurangnya amal kita, lemahnya diri kita dalam ketaatan, itu harus muncul ketika disebut nama Allah. Sama ketika kita itu, yaitu tadi dengan sederhananya, kita bisa mengilustrasikan, kalau kita mencintai seseorang, kemudian orang itu ada dalam hati kita, maka ketika disebut namanya, akan merasa kurang. Kita ini, kalau bapak-bapak, aduh saya belum sesempurna yang dia inginkan, saya belum sesempurna yang dia harapkan, saya hanya laki-laki pas-pasan, saya hanya sumando, kata di orang Padang, suka makan doang, gak mau bayar misalkan. Itulah yang harus muncul di dalam hati kita. Begitu pula disebut dengan nama Allah, disebut nama Allah. Maka harus muncul di dalam hati kita bahwa kita ini hamba yang lemah, kita ini hamba yang tidak ada daya, kita ini hamba yang serba kekurangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekali lagi Ramadan mengajarkan kita supaya kita menghilangkan selingkuhan-selingkuhan di dalam hati kita, sehingga disebut nama Allah itu apa? Wajilat qulubuhum. Hati-hati kita itu akan senantiasa bergetar. Dan Ramadan mengajarkan itu. Ya buktinya itu ketika dalam sendirian pun kita merasa ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Padahal Allah mengatakan bahwa aku ini dekat dengan kalian, aku ini jauh lebih dekat dengan kalian daripada urat leher kalian sendiri, gitu. Yang kedua, karena ada getaran itu, bahwa amalan-amalan itu memang kita merasa kurang, jadi sayang kalau misalkan amalan itu kita persembahkan kepada yang lainnya. Toh buat Allah saja sudah kurang, nah kemudian kita mati-matian menghadiahkan amal itu untuk orang lain. Nah amalan yang kedua adalah setelah al-wajib ada al-ikhlas. Ikhlas gitu, amalan hati yang kedua itu ikhlas. Kenapa? Kalau kita sudah memahami yang pertama tadi, bahwa kita itu merasa amal kita itu kurang, amal kita itu sedikit, amal kita itu tidak banyak, maka sungguh merugi buat orang-orang yang menghadiahkan amalnya, menghidangkan amalnya itu untuk makhluk, gitu. Rugi. Kalau orang sudah punya perasaan al-wajlu tadi, maka rugi orang kalau menghadiahkan amalnya itu untuk makhluk, untuk orang lain. Makanya ikhlas ini adalah satu amalan hati yang luar biasa gitu. Dan ini yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik. Wabil ikhlas yakunul fariq bainal mu'min wa bainal munafik. Dengan ikhlas itu bisa dibedakan mana orang-orang mukmin dan mana orang-orang munafik.
Kalau orang-orang munafik kan jelas, orang-orang munafik itu beramal karena mengharapkan hadiah lahiriahnya. Nah, sementara orang-orang mukmin itu mengharapkan amal yang hadiahnya itu nanti dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersifat dohir. Walaupun ada yang dohir dan itu tidak mengurangi keikhlasan tentu saja ya, tetap karena ikhlasan itu, yang namanya keikhlasan tidak bisa dikurangi dengan pahala dohir gitu. Kalau kita pernah membantu teman, kemudian teman kita itu membalas, jangan kita menganggap bahwa nanti amalan kita itu hilang. Enggak ada hubungannya, gitu ya. Kalau kita membantu teman, kemudian teman kita membalas, nah jangan pernah berharap, jangan pernah menganggap kalau balasan itu menghapuskan nilai keikhlasan kita. Jangan. Karena ikhlas itu ada urusan kita dengan Allah. Kalau orang lain membalas, itu biarkan amal dia. Yang penting jangan berharap balasan dari orang tersebut, gitu. Itu yang membedakan. Tapi kalau misalkan ada yang membalas kebaikan kita, ambil saja, terima saja. Dan itu bisa berpahala juga karena kita menjadi ladang kebaikan buat teman kita yang membalas kebaikan kita, gitu. Nah, sementara urusan ikhlas adalah urusan kita dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan materi atau saling terima menerima. Gitu. Itu ikhlas itu sangat penting dan kita sekali lagi harus menjaga keikhlasan ini. Kenapa? Karena amal kita itu sebenarnya sangat sedikit. Jadi sungguh merugi kalau amalan kita persembahkan bukan untuk Allah tapi malah untuk makhluk. Banyak sekali kisah ikhlas dan banyak sekali para salafus soleh bagaimana menjaga keikhlasannya. Yang sering kita ceritakan adalah bagaimana Imam Bukhari setelah selesai pengajian, dia itu lirik kanan, lirik kiri dulu, menunggu orang gak ada. Kenapa? Karena khawatir itu. Dia memungut sampah di tengah-tengah majelisnya, ternyata ada orang yang ngintip juga, ya ketahuan juga gitu kan. Tapi kan itu tidak merusak keikhlasannya gitu. Kemudian bagaimana kemarin kita sebutkan Ibrahim bin Adham menasehati kita, la tas'ala akhaka an siyamih, jangan engkau tanya saudaramu itu tentang saumnya, tentang saum sunnahnya. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan inni shaim farhat nafsuh, maka akan bangga nafsunya. Wa in qal ghairu shaim hazanat nafsuh, kalau dia mengatakan saya sedang tidak saum, akan sedih itu hatinya. Dan itu bisa mengganggu keikhlasan seseorang, betul tidak? Ketika ditanya, Anda saum, misalkan nanti saum Syawal, saya lagi saum. Itu jangan ditanya, kata Ibrahim bin Adham. Kenapa? Karena itu bisa merusak. Ada yang namanya setan, sekali lagi, itu pandai menggoda kita. Gitu. Jadi kita harus menolong saudara kita harus menolong kawan kita dalam menjaga keikhlasannya. Makanya Ibrahim bin Adham, kata sahabatnya, wakana Ibrahim bin Adham, dan sesungguhnya Ibrahim bin Adham itu, kalau dia yad'u ila ta'am, diundang untuk makanan, fa'akala, dia memakannya. Dan dia tidak mengatakan ini shaim, saya sedang saum. Jadi ketika ada teman yang ngundang, dia langsung makan tanpa mengatakan saya sedang saum. Kenapa? Karena ingin menjaga kualitas keikhlasannya. Dan sekali lagi orang seperti itu pahalanya dua, betul tidak? Saumnya tetap dapat, gitu kan? Kemudian pahala menyenangkan kawannya dapat, dan mungkin ditambah lagi menjaga keikhlasannya. Inilah amalan-amalan hati itu lebih luar biasa daripada amalan-amalan lahir. Betul? Ya kan? Amalan hati enggak ketahuan kan, amalan hati itu. Menjaga keikhlasan itu enggak ketahuan gitu. Tapi ternyata di sisi Allah itu bisa jadi luar biasa. Gitu. Amalan hati itu seperti sederhana, tapi dengan amalan hati kita bisa dapat pahala puasa yang tadi. Dengan amalan hati kita bisa menyenangkan kawan, gitu kan? Dengan amalan hati kita bisa berlipat ganda, gitu. Pahala-pahalanya luar biasa amalan hati itu. Al-ikhlas. Kemudian di surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah aku perintahkan engkau itu untuk menyembah Allah illa mukhlisin, kecuali untuk mengikhlaskan, kecuali untuk mensucikan lahud-din gitu. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah itu
memang ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Syaratnya memang keikhlasan. Kata Fudail bin Iyad, kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan syarat amal diterima itu hanya dua. Pertama, ikhlasnya, niatnya benar karena Allah, yakni ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Ini syarat. Kalau tidak ada dua itu, salah satunya tidak ada, maka amalan itu akan sia-sia. Kemudian yang ketiga, amalan hati itu adalah al-farhu bi rahmatillah, yakni bahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita pernah menyinggung bahwa orang-orang soleh itu ketika menyambut Ramadan sebagaimana tadi disebutkan, mereka itu berdoa kepada Allah itu 6 bulan sebelumnya. Dan selama 6 bulan itu memang dia masih berdoa supaya amal itu masih diterima. Saking senangnya gitu kan dengan rahmat Allah. Al-Farhu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan rahmat Allah itu turun. Rahmat Allah itu melimpah, rahmat Allah itu. Pahala wajib itu dilipat gandakan, berlipat-lipat bahkan. Pahala ibadah sunnah dikalikan seperti ibadah yang wajib, saking luar biasanya. Makanya kata Ibnu Rajab, salah satu syarat orang itu bisa mengoptimalkan Ramadan, salah satu syaratnya adalah dengan bahagia dia menyebut Ramadan. Nah, amalan hati yang ketiga adalah al-farhu bi rahmatillah. Kita itu harus bahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus bahagia, harus gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu meliputi semuanya. Dosa kita diampuni berkat rahmat Allah. Kita masuk surga insya Allah berkat rahmat Allah. Kita menyayangi anak kecil, kemudian kita membantu sesama berkat rahmat Allah. Gitu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya rahimnya Allah itu hanya 1/100-nya yang diturunkan ke dunia gitu. Jadi kalau Allah itu punya 100 rahmat, maka yang satu ini yang ada di dunia ini. Dengan yang satu itu singa menjaga anaknya gitu kan. Dengan yang satu itu anak binatang saling berkasih sayang dengan saudaranya gitu kan. Itu dengan satu rahmat itu. Nah, sisanya nanti untuk kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-farhu bi rahmatillah. Kita harus senang dengan yang namanya rahmat Allah. Nah, Ramadan merupakan rahmat Allah. Kita sudah diberikan kesempatan, seharusnya kita bangga, kita senang. Al-farhu itu senang yang luar biasa ya, senang yang berlebihan. Hadirin wa hadratimakumullah. Yang selanjutnya, amalan hati itu adalah al-khusyu'. Khusyu'. Khusyu' itu salat khusyu' tadi ya. Khusyu' itu apa ya? Gimana susahnya khusyuk itu? Khusyuk itu perasaan hati kita itu tunduk tersungkur gitulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk sama aturan-aturannya, patuh sama hukum-hukumnya, itu khusyuk gitu. Tidak membangkang khusyuk itu. Ada satu ayat yang membuat Malik bin Dinar dan membuat Fudail bin Iyad yang asalnya orang yang tidak baik menjadi baik. Bunyi ayatnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah belum tiba waktunya buat orang-orang yang beriman itu untuk mengkhusyukkan hatinya, untuk tunduk hatinya, untuk patuh hatinya, qulubuhum di zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa kebenaran. Itu. Nah, sementara kita itu masih mengikuti syahwat kita. Dalam hal apapun, kita itu masih mengikuti syahwat kita. Gitu kan? Dalam misalkan tulisan, kalau ada tulisan yang sesuai dengan syahwat kita, walaupun tanpa dalil, kita senang itu dengan tulisan itu. Walaupun tanpa dalil gitu. Walaupun hanya sebatas
rekayasa misalkan cerita itu, tapi sesuai dengan syahwat kita, kita akan menyenanginya gitu. Nah, ini bukan khusyuk. Khusyuk itu adalah ketika kesenangan kita dibimbing oleh wahyu, itu khusyuk. Ketika keinginan kita dibimbing oleh wahyu, itu khusyuk gitu. Ketika keinginan kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu khusyuk. Tunduk ketundukan gitu. Makanya belum tiba waktunya buat orang-orang yang beriman untuk khusyuk, tunduk, patuh sama aturan Allah gitu. Jadi kalau misalkan kita masih menyenangi hal-hal yang sesuai dengan syahwat kita, ya kita belum khusyuk. Kadang banyak misalkan kita membaca tulisan, berita, sesuai dengan nafsu kita, kita senang mengikutinya. Sesuai dengan syahwat kita, kita ikut-ikutan gitu. Nah, ini bahaya ini. Makanya kata Ibnu Qayyim, penyakit umat Islam itu cuma dua, syahwat dan syubhat gitu. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat ini yang berbahaya. Ya, penyakit syahwat inilah yang orang itu hanya mencari sesuatu itu sesuai dengan kesenangan dirinya sendiri. Mencari segala sesuatunya itu yang cocok dengan dirinya sendiri gitu ya. Coba ada tulisan yang berdalil misalkan, contoh nih di antara dua tulisan, ada satu tulisannya itu tulisan rekayasa, fiktif, tanpa dalil, tanpa riset misalkan, tapi kok disenangi orang gitu. Sementara ada yang satu tulisan yang penuh dengan dalil, dengan Al-Quran, hadis, tapi kok dibangkang gitu kan. Nah, ini bukan khusyuk ini gitu, syahwat ini yang bicara gitu. Kenapa? Karena ngikuti syahwatnya, syahwat disesuaikan dengan syahwatnya gitu. Dan itu terjadi banyak gitu. Ya kan? Dan itu kenyataan gitu. Al-Quran itu jelas benarnya. Al-Quran itu jelas ininya kebenarannya, qat'i gitu ya. Tidak mungkin ada kesalahan dalam Al-Quran. Tapi ketika ada orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dibantah, dipisahkan. Nah, ini udah gak benar gitu, gak benar. Nah, ini bahaya ini. Orang yang kita kalau mengikuti syahwat kita berarti ya belum khusyuk. Nah, sekali lagi khusyuk itu amalan hati, ketundukan itu amalan hati. Memang kita dikasih kebebasan oleh Allah, tapi kebebasan itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Kebebasan manusia sebebas-bebasnya tetap dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini hamba gitu. Kata Allah, ya silahkan engkau bebas. Isma syi'ta. Engkau hidup sebebas-bebasnya silahkan, tapi engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang telah engkau lakukan. Nah, kalau orang mikir, ya pasti dia akan mengikuti aturan sebagaimana sang memberi aturan gitu. Kalau orang mikir, dia akan melakukan perbuatan sebagaimana orang yang telah ngasih aturan tersebut gitu. Gak akan seenaknya gitu kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan amalan hati ini yang namanya khusyuk itu bisa tertanam di dalam hati kita sehingga apapun yang kita lakukan itu atas bimbingan wahyu, bukan bimbingan syahwat. Karena penyakit besar umat Islam itu kata Ibnu Qayyim hanya dua, syahwat dan syubhat gitu. Dengan syubhat orang itu ragu akan dunia, akan akhirat, sehingga dia lebih senang dengan kehidupan dunia. Dengan syubhat, keraguan, dia masih mempertanyakan aturan-aturan Allah benar atau tidak. Gitu kan. Padahal banyak Al-Qur'an menceritakan, dan kalau kita lihat Al-Qur'an itu presentasinya, isinya itu lebih banyak cerita, lebih banyak sejarah, dan ini menggambarkan kepada kita bagaimana umat-umat terdahulu Allah kasih pelajaran, Allah binasakan misalkan. Ini untuk pelajaran buat kita. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasya hum asyaddu minhum batsyan fanaqabu fil biladi hal min mahis. Itu kan kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak umat-umat terdahulu yang kami binasakan gitu. Dan kita itu seolah tidak percaya dengan umat-umat terdahulu yang dibinasakan, sehingga perbuatan kita itu masih seenaknya gitu ya. Bagaimana umat Lut yang membebaskan homoseksual misalkan, dan sekarang diulang lagi, dianggap itu sebagai anugerah, dianggap itu sebagai kebebasan. Gimana coba ini orang di Indonesia, seorang profesor dari Ingang-Ingeng, ingkar Allah, ingkar Nabi, mengatakan bahwa homoseks itu merupakan anugerah, itu dikasih kebebasan. Masya Allah gitu. Gimana coba, ngeri saya kalau baca-baca berita. Ya mudah-mudahan beritanya tidak benar ya gitu.
Tapi tidak menyebar itu berita itu. Bukan dari berita abal-abal gitu kan. Gimana coba kalau Indonesia kayak gitu? Negeri yang mayoritas muslim tapi mayoritas muslimnya mengikuti syahwatnya gitu. Mengikuti kebebasannya, disetir oleh kaum minoritas, disetir oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam gitu. Dan seolah-olah umat Islamnya itu seperti dikasih loli gitu ya, suruh diem aja gitu. Ya gimana coba? Syahwat sudah merajalela gitu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wala tusallit alaina bidzunubina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Jangan kau anugerahkan kepada kami ya pemimpin yang karena dosa-dosa kita loh. Kalau ada pemimpin zalim nanti gitu ya, yang yang mengkebiri umat Islam yang mayoritas, itu mungkin karena dosa-dosa kita. Itu karena dosa-dosa kita. Wala tusallit alaina bidzunubina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau anugerahkan kepada kami pemimpin yang yang zalim. Kenapa? Karena disebabkan oleh dosa-dosa kita. Nah, salah satu dosa kita ya mungkin karena mengikuti syahwat, mengikuti keinginan nafsu, ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan gitu. Masya Allah, ngelantur Bu. Tapi lah mudah-mudahan jadi ilmu, jadi renungan buat kita semua. Itulah amalan-amalan hati yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama tadi, bergetarnya hati kita yang disebut nama Allah. Nah, salah satu syaratnya adalah tidak ada selingkuhan di dalam hati kita, sehingga yang ada di dalam hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas, tetap jaga amalan kita itu supaya tetap sempurna, karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan yang ikhlas dipersembahkan untuk Allah. Kemudian yang ketiganya apa? Al-farhu, bahagia ya dengan rahmat Allah. Kita harus merasa bahagia, merasa senang dengan rahmat Allah, dengan adanya Ramadan, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Jangan pernah nuntut terlalu banyak, karena sudah banyak yang diberikan Allah sebenarnya kepada kita. Dan yang terakhir, al-khusyu', kita itu harus tunduk patuh sama aturan-aturan Allah. Mau kapan lagi? Umur kita itu sangat terbatas. Umur kita itu sangat pendek. Boleh jadi nanti malam dalam tidur Allah cabut, tidak kembalikan lagi nyawa kita. Makanya lakukanlah yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakuslah untuk sesuatu yang memang akan mendatangkan manfaat kepada engkau. Itu hadirin rahimakumullah dari surat Al-Anfal ayat 2. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ustaz Gun dengan surat Al-Anfal ayat 2 ya. Tentang apa tadi? Tentang apa? Jangan tentang selingkuhan ya. Yang hatinya bergetar ya. Sebelumnya tadi Ustaz Hatta tentang apa? Ustaz Hatta masih ingat yang setengah jam yang lalu tentang cara sholat usia mulai dari awal sampai akhir, berbagai macam gangguannya, berbagai macam ininya ya, agar kita bisa mencapai sholat usia. Om Peter sudah angkat tangan tadi. Ada pertanyaan? Saya persilahkan dari Ibu. Tidak ada. Mudah-mudahan karena khusus semua ya Ustaz ya. Jadi tidak ada pertanyaan nih. Silakan Om Peter. Karena beliau ini dari mobil mendengar Ustaz. Jadi di mobil sambil jalan ke sini sudah mendengarkan. Jadi di jalan sudah ada pertanyaan biasanya. Jadi sampai ke sini tinggal tadi silakan tadi. Ustaz Hatta, saya pernah baca ada beberapa riwayat yang
menceritakan tentang sahabat atau Rasulullah yang sholat tapi dalam kondisi bergerak ya, ada yang seperti riwayat yang membolehkan ketika seorang ibu ada anaknya terus sambil gendong anak atau bahkan ketika perang ya, perang itu kan sholatnya gantian Bang. Nah, dalam kondisi seperti itu gimana tuh Ustaz? Silahkan langsung Ustaz di sebelah sini Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin jawabannya juga singkat-singkat ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan sebagaimana diungkapkan juga oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwa khusyuk dalam sholat itu adab tertinggi. Jadi puncak tertinggi sholat kita dengan menemukan kekhusyukan. Nah, kalau disebut adab itu berarti memang tidak termasuk dari rukun ya, syarat, sehingga ketika kita tidak mencapainya itu tidak berarti sholat kita batal. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu sholat kita itu kan terhalang dengan beberapa hal ya, misalnya ada gangguan-gangguan yang muncul di tengah sholat kita dan mau tidak mau kita harus meresponnya. Nah, itu tidak ada masalah sepanjang tidak dalam konteks berlebihan sekali, insya Allah tidak membatalkan. Artinya dalam kondisi ideal adab tertinggi sholat adalah khusyuk. Dalam kondisi ada gangguan kita bisa bereaksi terhadap sesuatu itu, meskipun tentu mungkin tidak khusyuk tetapi tidak membatalkan. Misalnya yang paling sekarang ramai tentu adalah handphone berbunyi. Meskipun kita mungkin sudah berupaya, tapi bisa jadi ada yang kelupaan dan berbunyi. Ya kalau ringtone-nya sholawatan, ya kan? Ringtone-nya apa? Kalau ringtone-nya, nah yang macam-macam tadi, ya kan? Yang ngerok-ngerok misalnya gitu. Lalu kita biarkan, maka kita termasuk orang yang egois, ya kita tidak ingin gerak-gerak, tapi kita memudarkan perhatian jamaah di sekeliling kita. Saya pernah itu ketemu ya, masjid dari rakaat kedua sudah muncul itu ringtone dengan lagu-lagu campur sari atau apa itu sampai rakaat ketiga sampai akhir. Terus terang saya tidak khusyuk, maka setelah selesai saya tanya orang apa namanya tadi yang bersangkutan, kenapa Mas, kenapa tidak dimatikan? Ya, saya takut nanti mengganggu kehusukan saya. Bilang gitu dia. Saya takut nggak khusyuk nanti. Ya, dia sudah memporak-porandakan kehusukan banyak jamaah. Dia sendiri nggak mau untuk sekedar mengambil dan mematikan. Begitu. Jadi ini dalam bab reaksi terhadap hal sesuatu itu tidak ada masalah. Iya kan? Dan apa namanya? Walaupun tentu kita mencegah ya, maka ada pengumuman-pengumuman di masjid itu sangat baik sekali. Kadang-kadang berlebihan pengumumannya. Di Indonesia itu ada ditempel bahwa HP harap dimatikan. Wah, ngeri sekali itu ya. Yang dimatikan siapanya? HP-nya atau yang bawa HP? Nah, kemudian juga biasanya terkait tentang anak menangis ya. Kemudian juga ada gangguan-gangguan, misalnya kita lagi sholat di gunung atau di mana ya, ular atau apa namanya, ya kalau jengking dan lain sebagainya. Nah, sebuah reaksi beda. Reaksi itu beda. Tentu membutuhkan kita segera melakukan sesuatu, termasuk ketika kita sedang sholat ya, tadi dengan kita mematikan HP itu. Walaupun ada juga pernah ketemu, ini terus terang bikin sholat saya nggak khusyuk juga. Ada HP ringtone berbunyi, saya kira dimatikan, ya kan? Dimatikan. Ternyata enggak, diangkat. Halo, assalamualaikum. Malah keluar dari sholatnya.
Lebih parah lagi. Jadi konteksnya tadi ya, bagaimana khusyuk adalah adab tertinggi yang kita inginkan, tapi kalau ada kondisi-kondisi yang tentu tidak memungkinkan, ya kita bisa melakukan gerakan-gerakan sebagai respon dan itu tidak membatalkan insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Memang ini HP ini kadang ini ya, zaman sekarang hampir semua orang punya HP, kadang-kadang mesti mudah diingatkan tapi kadang suka lupa juga. Ada di sebuah masjid di daerah Melbourne, Ustaz. Aturannya adalah barang siapa yang HP-nya berbunyi ketika sholat kena denda $20 kalau tidak salah, $30, $50 gitu. Ada. Jadi luar biasa itu ya. Tapi kalau yang tadi yang ketika yang sholat HP-nya berbunyi kemudian bukan dimatikan malah diangkat, saya curiganya itu panggilan dari calon presiden. Dia mungkin mau diangkat jadi menteri mungkin ya. Jadi sangat penting. Jadi kalau nggak diangkat kayaknya gagal jadi menteri gitu mungkin ya. Barangkali pertanyaan dari ibu? Kalau tidak ada, ya silakan Pak Wid. Assalamualaikum, Ustaz Hatta, ini kan dalam mencari kekhusyuan, misalnya khususnya waktu sholat jamaah ya kan banyak juga, kecuali kalau di Westol sih alhamdulillah enak lah gitu ya. Tapi banyak di tempat lain yang jamaah kok cepet banget sehingga kita terkadang belum tuntas baca surah, tapi mereka udah gerak ke gerakan berikutnya. Sehingga saya pikir gimana kita bisa khusyuk ya dengan jamaah. Padahal kita kan mengejar pahala jamaah, sholat jamaah. Tapi banyak juga yang saya temui lah istilahnya, misalnya waktu sholat jamaah zuhur ya di dekat perkantoran sebagainya, mereka terkadang cepat sekali sehingga kita nggak bisa menikmati proses sholat itu. Sehingga ini harus dihukumkan bagaimana Pak, kira-kira apakah tetap yang kita harus kejar jamaahnya atau kejar kekhusyuannya, istilahnya seperti itu. Itu jadi kayak dilema lah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, memang tentu kondisi di setiap tempat berbeda-beda. Bahkan mungkin selera jamaah juga berbeda-beda. Jadi yang sebagaimana Bapak sebutkan tadi, mungkin ideal sekali ya kita menginginkan sholat khusyuk panjang dan bisa menikmati bacaannya. Tapi kalau lagi musim Ramadan kayak begini, ketika tarawih itu yang dicari oleh jamaah malah yang cepet-cepet itu. Yang di daerah loh ya, di daerah-daerah di Indonesia itu yang Al-Fatihahnya satu tarikan nafas gitu ya. Pokoknya yang bacaannya depannya surat yang depannya kul ya. Pokoknya lebih dari itu dijauhi. Udah kalau lam yakunil apa udah mulai bisa di blacklist itu. Bisa di blacklist lalu pindah-pindah begitu. Jadi cepat atau panjang pendek tentu sebenarnya tidak menjadi syarat dari khusyuk. Karena Rasulullah SAW juga ketika menganjurkan beberapa sholat, misalnya sholat pembuka sebelum sholat malam, itu dengan atau sholat ketika khutbah ya sudah ada khotibnya, beliau meminta seseorang untuk berdiri sholat tapi yang ringan, yang cepat ya. Kemudian sholat ketika sholat disebut dengan juga sholat membuka sebelum sholat malam itu rakaataini khafifatain. Jadi tidak menjadi syarat khusyuk dalam sholat itu artinya panjang. Karena beliau tadi juga menyampaikan bisa sholat yang ringan 2 rakaat. Ada sholat yang biasanya kita kalau sunnah itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah di dalamnya juga bisa kita menemukan kehusyukan. Jadi bukan menjadi syarat secara khusus. Bahkan ada riwayat seorang sahabat itu, dia dalam sebuah ekspedisi bersama rombongan sahabat, dia jadi imamnya terus dan setiap sholat selalu Al-Ikhlas terus. Surat Al-Ikhlas. Udah mau diprotes yang lain, tapi sahabat yang lain gak berani karena dia yang paling senior dan yang paling cakap, yang paling layak menjadi imam. Akhirnya sepanjang perjalanan Al-Ikhlas terus. Kalau kita kan senang mestinya ya. Nah sahabat yang lain itu mulai gelisah. Ini mesti Al-Ikhlas lagi nih, Al-Ikhlas lagi itu. Iya, udah ketebak. Nah sampai di Madinah dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah fulan ini ngimami kita Al-Ikhlas terus. Ditanya oleh Rasulullah, benar Anda mengimami para sahabat Al-Ikhlas terus? Benar ya Rasulullah. Kenapa?
Jawabannya cuma sederhana, karena aku mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu bisa akan menjadikanmu masuk surga. Jadi subhanallah ya. Ini jangan jadi itu ya. Kok jadi kayak semangat gitu ya, jadi Al-Ikhlas gitu ya. Artinya ternyata Rasulullah SAW pun menghargai ya, dengan Al-Ikhlas, kecintaan seseorang mungkin lebih menghayati, dihargai, bahkan bisa dengannya mungkin menjadi sebab masuk surga. Sehingga kalau kita sholat dengan Al-Ikhlas pun bisa khusyuk, sebagaimana sahabat tadi pengennya Al-Ikhlas gitu. Nah cuman tadi kalau mungkin kita punya selera yang panjang ya, berbeda, nah tentu hal itu perlu ya, kalau bisa kita komunikasikan ya dengan pihak-pihak yang menyelenggarakan sholat-sholat tersebut, ya kita sampaikan. Ya kalau tidak ya berarti kita yang mencari sendiri. Tapi ingat, tentu keberkahan dalam berjamaah itu harus utama ya. Walaupun pendek, singkat, berjamaah itu yang kita kejar dan kehusukannya. Kalau kita mau berlama-lama, kita bisa sholat malam sendiri ya, kita bisa sholat malam secara khusyuk sendiri dan berlama-lama tidak ada masalah, sebagaimana Rasulullah SAW sholat malamnya saja rakaatnya bisa Al-Baqarah dan Ali Imran sampai bengkak-bengkak kakinya itu. Jadi begitu konteksnya. Insya Allah kita tetap berupaya mengejar kehusukan walaupun itu mungkin singkat ya. Kalau kita ingin sholat lebih panjang, bisa dalam kesempatan kita sholat sendiri. Bahkan kan juga ada anjuran bagi imam ya, kalau mendengar ada anak menangis ya, itu untuk mempercepat sholatnya, karena beliau membayangkan, Rasulullah SAW membayangkan repotnya sang ibu ketika harus mengurusi anak yang menangis di tengah-tengah sholat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan memang mungkin bagi imam harus kita lebih ini saja memperhatikan kondisi ya. Misalnya kalau sholat maghrib setelah kita buka bersama kan, itu baru takjil ya. Belum makan tuh kan sholat maghrib, jangan sholat Baqarah imamnya ya. Jawabannya perhati semua, ini belum makan gimana gitu ya. Jadi memang yang sangat penting. Karena ada sebuah anekdot yang jamaah, jadi ketika itu imam membaca surah Al-Baqarah sangat panjang sekali. Kemudian si jamaah itu bertanya, apa tadi baca surah apa? Al-Baqarah. Panjang Al-Baqarah itu kan, wah Al-Baqarah panjang. Besoknya dia udah mulai keterakit, imamnya panjang sekali. Besoknya datang lagi, kemudian sebelum sholat dia tanya dulu ke imam, imam sekarang baca surah apa? Saya baca Al-Fil sekarang, tanya. Enggak jadi sholatnya. Kemarin aja Al-Baqarah sapi sudah segitu panjangnya, sekarang gajah, nggak jadi sholat dia, masa lebih panjang lagi katanya. Padahal Al-Fil itu kan pendek ya, karena dia nggak tahu bahwa Al-Fil itu lebih pendek, dia tahunya gajah dengan sapi dibandingkannya ya. Dia hanya nggak jadi sholatnya. Sampai tak sudah ada pertanyaan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari Om Istiari, yang memang yang secara pribadi yang saya tahu untuk dapat khusyuk menurut pikiran sendiri, mungkin seperti yang lainnya yang tenang, kosong, lebih gampang menangis. Maksudnya tidak kepikiran yang lain-lain. Itu mungkin seperti ya, pernah saya dengar orang Jepang, orang Cina juga seperti itu. Ketika mereka mau khusyuk berdoa, ya mencari tempat. Tapi kalau dari penjelasannya Ustadz, ternyata ya ada dalam ayat-ayat yang kecil, yang pendek, dalam keramaian bisa jadi kita khusyuk. Jadi mungkin ada berbeda kehusukan yang saya pikir dengan yang khusyuk yang sebenarnya. Itu yang saya mau tanyakan, bagaimana ya itu tadi. Assalamualaikum. Hubungan dengan sunyian atau gimana? Iya. Jadi sebenarnya pekerjaan rumah kita adalah mengoptimalkan kehusukan setiap kali kita sholat.
Walaupun sholat kita itu ya ternyata tidak dalam kondisi ideal. Misalnya kita sholat di dalam pesawat, ya kan? Kita mikir, wah buru-buru khusyuk gimana nih ya? Tapi kita mengoptimalkan di situ. Kemudian kita sholat di pesawat, duduk kan, ya berat. Tapi bukan berarti kita lalai untuk khusyuk. Itu masalahnya. Kita sholat dalam mungkin di airport, ya, atau di terminal, musola yang kecil. Kita berupaya untuk mengoptimalkan kehusukan. Itu tugas kita, itu saja. Ya tidak berarti kita selalu dalam kondisi khusyuk yang berarti harus menangis. Kan orang kaget malah, kan kita sholat di pesawat nangis kan, ya malah kaget, ini kenapa ini bisa dilaporkan ke itunya. Jadi bagaimana kita menjadikan setiap sholat kita mengingat kehusukan dan berupaya mengoptimalkannya, walaupun dalam kondisi yang bermacam-macam dan berbeda-beda, sehingga tidak ada indikator yang sangat utama tadi, ya harus panjang, harus menangis, tidak ada. Tetap karena setiap orang punya hal yang berbeda-beda. Tapi bahwa kita menginginkan ketika kita sholat itu terasa lega, ada efeknya, itu salah satu kita merasakan kehusukan. Tapi kalau ketika kita sholat selesai dan merasa seolah tidak jadi apa-apa, tidak ada hubungan dialog kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu kan PR berarti. Waduh, kita ngapain tadi kan? Ya, jadi kalau sholat kita melakukan dialog hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelahnya kita merasa ada sedikit kelegaan, ya, ada sedikit ketenangan, itu berarti kita insya Allah mendapatkan kehusukan, walaupun tidak dalam kondisi yang luar biasa tadi. Jadi tugas kita berupaya, Pak, berupaya. Apalagi kita kan di tempat-tempat yang tidak hanya di masjid kita sholat di Australia ini, ya, di bermacam-macam. Mari kita menjadikan sholat kita tetap menjadi sholat yang khusyuk, yang bisa merefreshkan sebagaimana Rasulullah SAW, ya, yang berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat, ya, nyamankan hati kami dengan sholat. Jadi kalau kita setelah sholat nyaman, tenang, insya Allah, alhamdulillah, paling tidak kehusukan kita dapatkan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, karena sudah jam 9, madrasah mungkin nanti akan mulai. Kang Arif sudah siap-siap. Kajian pagi kita pada hari ini, insya Allah kita bertemu lagi nanti setelah zuhur. Pada zuhur bahas dengan Ustaz Hatta dengan temanya tentang anak tadi, ya, pendidikan anak. Jadi ibu-ibu yang masak-masaknya sekarang, ya, nanti biar pada zuhur sudah selesai masaknya kalau memasak untuk buka puasa nanti. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada sarapan hari ini, ya, Ustaz Agung, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.